Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Soal ditetapkannya Ibu Putri sebagai tersangka, barusan kita dengar di salah satu media yang diumumkan oleh Mabes Polri, kami sangat mengapresiasi kinerja tim khusus yang dibentuk Kapolri. Yang kami harapkan memang begitu, biar terang benderang, seperti instruksi Pak Presiden Joko Widodo, jangan ada yang ditutup-tutupi, dibuka seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Tapi kita bersabar menunggu proses demi proses yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Kami tadi perlihatkan video, jumlahnya 20 video, ya, itu dari Magelang sampai area Duren 3. Apa yang paling penting dalam video ini, di area di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang, jadi Irjen Sambo masuk duluan, setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri, ada Joshua, ya, almarhum Joshua masih hidup ya, sampai di Duren 3 dia masih hidup, terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun. Kabareskrim buka peran Sambo hingga istri jadi tersangka tewasnya Joshua. Agus mengatakan, saat itu Putri juga berada di lantai 3 bersama Sambo sebelum Joshua ditembak. Kala itu, Sambo sedang bersama Putri saat menanyakan kesanggupan Baradae dan Bribka Riki untuk menembak Joshua. Putri juga disebut Agus mengajak Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'aruf dan Brigadir Joshua ke rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Mengajak berangkat ke Duren 3 bersama RE, RR, KM, almarhum J. Ya. Putri bersama Sambo saat janjikan uang ke Baradae. Agus juga mengungkapkan peran Putri lainnya di kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Putri bersama Verdi Sambo saat menjanjikan uang kepada Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, serta Kuat Ma'aruf atau KM. Bersama FS saat menjanjikan uang kepada RE, RR, dan KM, kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto kepada wartawan. Sebagai informasi, Verdi Sambo menjanjikan uang sebesar 1 miliar kepada Baradae setelah menembak Joshua, sedangkan kepada Kuat dan Bribka RR yang berperan membantu pembunuhan berencana terhadap Joshua masing-masing dijanjikan uang sebesar 500 juta. Alasan Polri belum buka barang bukti kasus Sambo. Berkas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J dengan tersangka Irjen Verdi Sambo dan kawan-kawan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun hingga kini Polri belum membuka barang bukti terkait kasus penembakan Brigadir J itu ke publik. Apa alasannya? Buktikan untuk pembuktian di persidangan. Langkahnya kan pro justia, kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto kepada wartawan.
Agus mengatakan, jaksa akan meneliti alat bukti terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Jaksa, sambung Agus, juga akan mendalami kesesuaian keterangan yang disampaikan para saksi dan tersangka. Jaksa akan teliti kelengkapan BB, berita penyidikan yang diajukan penyidik. Persesuaian keterangan saksi dengan tersangka, persesuaian keterangan antar para tersangka, alat bukti yang ada. Jelas Agus. Polri soal pelecehan istri Sambo di Magelang. MKS Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo mengaku merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J karena telah melecehkan istrinya Putri Chandrawati di Magelang. Namun kemudian terjadi penembakan di rumah dinas Sambo yang menyebabkan Brigadir J tewas. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, semestinya Putri atau Sambo melaporkan dugaan pelecehan itu saat berada di Magelang. Harusnya lapor dengan bukti ke Polres Magelang, sehingga bukti yang diperlukan bisa diperoleh oleh penyidik, kata Agus kepada wartawan. Agus kemudian menyebut, pelaku seharusnya dapat langsung ditangkap dan ditahan jika memang ada kejadian pelecehan seksual yang dialami Putri. Terlebih, kejadian itu menyangkut pejabat Polri. Apalagi kejadian tersebut menyangkut pejabat Polri. Mungkin dengan bukti yang cukup bisa langsung ditangkap dan tahan pelakunya. 5 tersangka kasus Brigadir J. Kasus tewasnya Brigadir J dipenuhi berbagai kejanggalan sejak awal mencuat. Brigadir J baru diketahui tewas setelah 3 hari terjadinya peristiwa penembakan pada Jumat sore. Pada awal kasus ini diungkap ke publik disebutkan Brigadir J tewas usai terlibat baku tembak dengan Barada Richard Eliezer di rumah dinas Kadif Propam Polri di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Atas kejanggalan-kejanggalan yang muncul, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk membuat terangnya kasus ini. Belakangan terungkap Brigadir J tewas ditembak dan peristiwa meninggalnya direkayasa. Polri menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Di antaranya Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo berperan memerintah Baradae menembak Brigadir J dan merekayasa kasus tersebut. Sedangkan Barada RE berperan menembak Brigadir J, sementara Bribka RR dan KM berperan ikut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Kelimanya dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 junto 56 KUHP. Kelima tersangka juga ditahan. Dalam kasus ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus dalam mengusut tuntas. Kejadian ini terjadi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan.